Warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita ditemani oleh master kita Ustadz Riz ya. Kenalkan Ustadz. Ya, saya Rismayadi Subarja ya, biasa dipanggil Pak Riz di SMA 1 Wanasaba, memegang bimbingan dan konseling. Jadi Pak Riz ini di SMA Wanasaba memegang bimbingan dan konseling ya. Bimbingan dan konseling. Gimana konseling? Udah berapa lama di Wanasaba? Sudah 12 kayaknya, 12 tahun. 12 tahun ya. Pak Riz pertama ngajar langsung di BK sudah. Di Wanasaba juga. Ya. Ya, jadi ini tempat ngajar Pak Riz yang pertama. Berarti saya bilang Pak Riz ini datuknya SMA Wanasaba. Kalau saya ini pendatang baru guys. Jadi dia senior saya di sini. Kalau di SMA 1 Wanasaba ya masih senior saya. Saya sebenarnya belajar di Wanasaba Pak Riz ini. Saya baru tahun kedua ini Wanasaba. Oke guys, kita hari ini akan banyak bertanya ke Pak Riz tentang kartu Indonesia Pintar, gitu ya. Kit kuliah namanya. Kit kuliah. Sebelumnya disebut bidik misi. Bidik misi. Dulu disebut bidik misi ya. Ya. Beasiswa pendidikan mahasiswa Indonesia. Bidik misi. Ya, sebelumnya karena ya tidak ada perbedaannya, sistemnya juga sama, dan cuman yang berbeda itu model pendaftarannya. Yang dulu rekomendasi sekolah langsung. Oke, sip. Oke, sebelumnya kalau kita bertanya KIP kuliah itu apa sih? KIP kuliah itu Kartu Indonesia Pintar, Singkatannya itu ya. Diperuntukkan bagi siswa prestasi yang merasa tidak mampu dalam biaya pendidikan. Jadi ini diperuntukkan untuk siswa yang mau melanjutkan gitu ya? Ya. Mau melanjutkan ke perguruan tinggi, Yang merasa tidak mampu berprestasi dan merasa tidak mampu atau butuh bantuan untuk kelanjutan pendidikannya gitu ya? Jadi ditujukan untuk kalian, jika ada dari kalian yang pengen melanjutkan tetapi masih butuh subsidi gitu ya. Jadi kalian subsidi full gitu ya. Kita akan mulai Pak. Jadi kalau kalian pengen melanjutkan tetapi kalian ragu-ragu ekonomi finansial orang tua kalian support nggak full gitu ya, takut kelanjutannya bermasalah di tengah jalan, sebaiknya daftar KIP kuliah. daftar KIP kuliah. Gitu. Sebaiknya kalau kalian jadi pengen ragu-ragu ekonomi orang tua kalian agak sedikit, kalian menurut kalian butuh subsidi, jangan ragu-ragu, daftar KIP kuliah, gitu ya. Untuk melanjutkan sekarang kan jangan merasa tidak mampu dalam hal ekonomi. Oke. Sudah ada program pemerintah. Menurut Pak Riz, jangan kalian tidak melanjutkan hanya gara-gara alasan ekonomi. Ekonomi. Gitu ya, alasan ekonomi. Kecuali kalau kalian memang punya rencana lain gitu ya. Karena sekarang pemerintah itu sudah banyak program Ya. Dulu namanya bidik misi ya. Sekarang KIP kuliah. KIP kuliah namanya. Ya, beda dengan KIP biasa dengan KIP kuliah. Nanti kita kapan-kapan mungkin akan tanya ke kakak-kakak kelas kalian yang sudah merasakan manfaat beasiswa bidik misi atau sekarang KIP kuliah ini ya. Oke, gitu ya. Jika ragu-ragu karena masalah ekonomi untuk kuliah, daftar KIP kuliah. Ya, sih. Siapa saja boleh daftar? Syarat-syaratnya apa aja? Syaratnya pertama itu penghasilan orang tua itu di bawah 4 juta. Di bawah 4 juta. Penghasilan pertama itu. Syarat pertama penghasilan orang tua di bawah 4 juta per bulan. Ya. Kalau orang tua kalian rata-rata penghasilannya di bawah 4 juta per bulan, silakan daftar, gitu ya. Sekarang, oke, syaratnya itu ya. Yang pertama itu ya. Nah, bagaimana membuktikan kepada panitia KIP bahwa seseorang calon mahasiswa itu
pendapatan orang tuanya di bawah 4 juta. Untuk mengetahui penghasilan orang tua itu yang melalui keterangan dari desa, itu surat penghasilan yang tercatat di desa. Penghasilan orang tua di sana bisa juga dari sana, untuk surat keterangan tidak mampu juga. Jadi desa semua. Ini keterangan ini dibuktikan ya, Ya. dengan surat keterangan penghasilan dari desa. Gitu ya. Surat keterangan penghasilan orang tua dari desa. Surat keterangan penghasilan orang tua dari desa. Gitu ya. Kalian buat surat keterangan penghasilan orang tua dari desa. Kalian bawa ke Pak Aris. Kalau dia sama anak siapa ya? Atau mungkin kalau di sekolah kalian ya guru BK masing-masing. Bisa juga secara mandiri. Atau bisa secara mandiri. Kalau cara daftar juga bisa. Secara mandiri bisa dibantu. Ini bagi kalian yang belum tahu, saya kira bisa konsultasi ke guru BK atau guru siapa saja yang mengurus masalah ini ya. Gitu ya. Setiap sekolah berbeda. Itu tentang KIP siapa saja boleh. Siapa Untuk saja yang boleh. untuk yang ragu-ragu secara ekonomi, gitu ya. Untuk ragu-ragu kalian secara ekonomi. Jangan tidak melanjutkan karena alasan Ekonomi. Oke. Itu poinnya ya. Poinnya kita dapat itu ya. Kemudian setelah persyaratan lainnya sulit nggak? Tidak sulit. Ya, apa? Selain Ya banyak yang ditanyakan. Pertama kan di sana memang butuh data. Itu ada yang terdata di DTKS. DTKS. Ya. DTKS itu apa? DTKS itu adalah data terpadu keluarga sejahtera dari Kementerian Sosial. Data terpadu dari Kementerian Sosial. DTKS. DTKS. Oke. Setelah kita memperoleh surat keterangan dari desa, yang kita lakukan berikutnya apa, Mas? Keterangan dari desa pertama ya surat keterangan tidak mampu. Atau surat keterangan bahwa penghasilannya di bawah 4 juta. Tadi surat keterangan tidak mampu yang bisa disyaratkan. Terus kedua, surat ini yang tidak terdata di DTKS ya. Kalau dia terdata di DTKS bagaimana? Kalau dia terdata di DTKS secara otomatis cuman dia mengisi data riwayat orang tua saja. Oke. Kalau kalian terdaftar di DTKS ya. Untuk mengetahui seorang anak masuk ke DTKS atau enggak? Bisa. Gimana? Nanti dicek di laman Kementerian Sosial, nanti buka data DTKS. Nanti bisa masukkan nama, alamat, kecamatan, kabupaten, provinsi, nanti bisa keluar sendiri nanti. Jadi bolehkah kita nyimpulkan bahwa langkah pertama cek aja diri kalian masing-masing di data DTKS di laman Kemensos, gitu ya. Kalau sudah kalau dia masuk DTKS dan daftar itu, otomatis tinggal daftar sudah. Tinggal daftar. Artinya kalian banyak syaratnya. Sudah nggak ada syarat lagi ya? Iya, nggak ada. Ente sudah masuk, wajib dapat prioritas pertama sudah. Prioritas 1 untuk dapat beasiswa. Iya. Gitu ya. Asal diterima tinggi ya. DTKS kita sudah menjadi prioritas 1 untuk dapat beasiswa, gitu ya. Oke, jadi lihat di laman Kemensos, cari data DTKS, masukkan nama, gitu ya. Ya. Maka otomatis sudah kita memenuhi syarat. Oke, ya. Otomatis. Jika tidak, nanti akan dibutuhkan beberapa syarat. Yang pertama surat keterangan, keterangan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Itu dari desa. Surat penghasilan ayah ataupun ibu itu dari desa. Ya, dua-duanya. Dan kalau memang dia meninggal dunia, ya harus dibuatkan surat keterangan meninggal dunia. Surat keterangan meninggal. Ya, kalau memang dia tidak bekerja juga dibuatkan surat keterangan tidak berpenghasilan. Ikuti aja. Ya, itu saja tujuannya, gitu ya. Tapi yang juga syaratnya di sana memang di KIP kuliah itu yang mewajibkan juga di sana PBB sih. Pajak bumi bangunan. Pajak bumi bangunan itu dilampirkan, jadi jangan sampai
itu hilang guys. Kalau itu belum ada, diurus sekarang ya. Ya, bisa Karena kalau nggak ribet, kalau waktunya mendesak. Jadi ada baiknya kayaknya mulai sekarang ya. Pajak pembangunan, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan orang tua meninggal, surat keterangan penghasilan gitu ya. Terus apa lagi guys? Itu aja. Ya, itu untuk dokumennya. Dokumen utamanya. Tapi yang utamanya yang harus dipastikan dulu kepalitan datanya sih yang di sekolah. Ya, NIK-nya, NISN-nya. Kalau itu yang bermasalah nanti juga nggak bisa masuk juga ke sana. Oke, penting banget biasanya itu ya. Biasanya kadang-kadang ada anak yang memang kita nilai tidak mampu, murid kita gitu ya. Ternyata datanya bersinkron. NIK-nya sama data yang lainnya nggak nyambung ya. NISN nggak nyambung itu, wah ribet itu ngurusnya. Nggak bisa. Nah itu agak sulit. Oleh karena itu sebaiknya secepatnya, seawal mungkin kita mengurus itu supaya kalau ada masalah supaya ada waktu untuk mensinkronkan gitu ya. Segera diperbaiki, dicek datanya. Jangan ditunda-tunda ya Mas ini ya. Sinkronisasi ya. Kalau semua sinkron sudah, data sudah, berikutnya? Ya tinggal kalau sudah kita buat akun. Berikutnya buat akun? Ya, buat akun. Kalau sudah sinkron karena nanti deteksi juga di sana. Apakah dia bermasalah akunnya atau enggak, kan datanya atau enggak. Kalau memang bermasalah, ya silahkan nanti kan diperbaiki di admin sekolah atau operator sekolah nanti. Jadi operator sekolah selalu dihubungi gitu ya? Iya, dalam kontak update data tetap ya validasi. Data ini yang penting. Di sekolah itu ada operator khusus setiap sekolah ya? Iya, harus ya. Yang menangani data kalian ya. Data pokok pendidikan ya, kalian kontak itu. Oke, setelah kita buat akun ya, kemudian baru kita mengisi melengkapi persyaratan tersebut. Melengkapi persyaratan tersebut sesuai yang diminta di akun gitu ya. Data pribadi pertama. Biasanya yang paling ribet kalau menyiapkan akun apa yang disiapkan Pak? Yang ribet itu untuk pembuatan akunnya sebenarnya tidak ada ribet sih. Tidak ada ya, hanya telaten aja ya? Iya, kalau memang tidak ada bermasalah datanya itu. Yang biasanya kalau yang bermasalah datanya kadang-kadang NIK-nya berbeda dengan kartu keluarga. Oke, berarti kata kuncinya di datanya jangan bermasalah. Ya. Kalau datanya nggak bermasalah, lancar? Iya, lancar. Tidak pernah ada kegagalan? Iya, tidak ada. Ya. Kalau bermasalah itu diselesaikan dulu. Dan menyelesaikan itu kadang butuh waktu. Ya. Untuk itu di awal mungkin ya. Dikonsultasikan lah kalau masalah datanya. Oke. Itu mulai bisa diisi mulai kapan, Roy? Dijadwalkan memang untuk KIP kuliah 2023 ini belum keluar. Belum buka ya? Ya karena mengikuti jadwal istilahnya sekarang itu seleksi masuk perguruan tinggi negeri ya. Itu SNBP istilah sekarang. Seleksi nasional berbasis prestasi. Berbasis prestasi. Itu diikuti. Jadi kira-kira sebentar lagi karena tanggal 28 itu kalau nggak salah sudah akan ada pengumuman tentang sekolah ya. Jalan sekolah. Jadi biasanya kira-kira tanggal itulah juga laman laman untuk KIP kuliah itu dibuka. Jadi kalian menyiapkan diri itu ya. Ya mengikuti sudah diikuti. Oke, sambil menunggu laman ini buka, ya hal yang harus disiapkan apa lagi? Foto mungkin? Ya wajib fotonya juga. Foto ya, file foto ya. Ya backgroundnya apa? Backgroundnya bebas ya. Backgroundnya juga sudah ada merah atau biru itu? Ya bebas. Yang penting sopan. Ini sopan, foto ya. Foto, pas foto ya, pas foto. Ya ukuran 300 KB. Walaupun itu gampang, tapi kalau nggak disiapkan kadang ribet juga. Sudah kita buka laman tahunya belum. Betul, kejadiannya kemarin juga dicari pas foto kok dia foto selfie. Susah. Keren. Ini sudah diklik permanen, nggak bisa dirubah. Iya. Jangan sampai kita jangan bermasalah gara-gara hal yang sepele, gitu ya. Yang sepele. Foto, kemudian PBB disiapkan gitu ya. Surat keterangan sudah ada. Saya kira yang lain-lainnya. Rapot dokumentasi sekolah. Nah, untuk rapot itu nanti memang kalau yang di bidik misi dulu memang kita butuhkan rapot. Tapi kalau yang sekarang
itu bukan seleksinya, tapi di sana kan datanya. Datanya aja, verifikasi. Ya, kasih data saja. Cuma itu kan lulusnya kan tinggal diseleksinya. Oke. Oke guys ya, ini agak suaranya agak apa nih, natural. Kita lagi di ruangnya Pak Aris, jadi sekitar ada kawan-kawan kita yang lagi Samping Zoom, ada yang latihan menyanyi bla bla bla. Enggak apa-apa, yang penting kita masih terdengar. Oke, kita tadi sampai di mana Pak Aris ya? Sampai ngisi ya, setelah ngisi berkas laman ya? Ya. Isi laman ya. Laman itu bisa kalian buka sewaktu-waktu ya. Ya kali-kali tiba-tiba sudah buka, kalian tidak Bisa dicek juga di sana kan, dikit strip kuliah. Di Keep Strip Kuliah ya namanya. Keep Ya, strip kuliah. Strip Kuliah gitu ya. Kalian buka Keep Strip Kuliah kemdikbud.go.id. Saya kira di kata kunci Keep Strip Kuliah aja sudah nanti akan ada tulisan. Ya, kalau nggak apa untuk mencari informasi juga bisa. Kalau lupa .kemdikbud.go.id-nya ya. Keep Strip Kuliah aja dulu ketik di Google Search, nanti akan tampil. Oke. Berandai-andai sekarang itu sudah selesai, lama sudah selesai, proses sudah selesai, kita dinyatakan lulus untuk dapat kit kuliah. Kemudian lagi pastinya kita harus setelah itu daftar ke perguruan tinggi, karena kalau kita nggak kuliah itu nggak ada gunanya. Kartu ya, kartu ini hanya bisa digunakan fasilitas ini jika kita kuliah, namanya juga kuliah ya kan. Jadi jangan sampai. Nah, untuk daftar perguruan tinggi melalui 3 jalur ya, seleksi nasional berdasarkan prestasi, berdasarkan tes, sama jalur mandiri. Oke, ya, pastinya yang segera akan buka dulu berdasarkan prestasi ya. Kita akan memiliki berdasarkan prestasi nanti di ngobrol berikutnya. Sekarang kita berandai-andai kita diterima melalui jalur prestasi atau tes atau mandiri. Kita punya kit kuliah, gitu ya. Apa keuntungan yang kita peroleh? Keuntungan yang dibandingkan yang enggak ya? Kita itu dibiayai kuliah, biaya akademiknya itu total free. Free. SPP free. Bahkan kalian punya kit kuliah SPP free. Ya. Bahkan biaya hidupnya ditambah. Biaya hidup dapat. Ya. Berapa, Chris? 700.000. Tahun kemarin ya. Tahun kemarin ya, 700.000. Mudah-mudahan sekarang kan nambah. Mudah-mudahan sekarang nambah. Jadi, bulan itu. Kalian punya kit kuliah, kalian diterima perguruan tinggi, free SPP, free daftar ulang juga ya. Free daftar ulang, tidak ada uang daftar ulang sama sekali. Ya. Kemudian masih dapat subsidi biaya hidup 700.000. Ya, 700.000 ya kemarin. Di jurusan apa aja? Di semua jurusan. Di semua jurusan. Ya, di semua jurusan. Kedokteran? Iya, bisa juga. Free, gitu ya? Teknik free, semuanya free. Di perguruan tinggi? Di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Tinggi maupun swasta, semua free. Jadi kata kuncinya jangan lupa kuliah, ini manfaat banget ya. Daftar gitu ya. Jadi kalau gitu sebenarnya hampir dapat dikatakan nggak ada alasan lagi ya untuk tidak boleh. Kalau alasannya ekonomi. Tidak mampu ya silahkan. Sekarang itu pemerintah itu memberikan kita peluang semua. Peluangnya lumayan besar. Oke. Kalau saya sudah jelas banget ini poin bulan. Kita pengen closing statement dari Bu Res ini untuk kawan-kawan ya yang mau daftar mahasiswa baru, apa pesannya utamanya? Ya, bagi adik-adik yang menduduki jenjang kelas 12 dari tahun 2021 ataupun 22 yang sekarang, yang merasa dibebani oleh biaya ekonomi yang tidak mampu untuk melanjutkan, silahkan cepatnya untuk daftarkan diri melalui kit kuliah, karena kit kuliah tersebut manfaatnya sangat besar untuk menunjang pendidikan.
Oke, ya segera. Terima kasih. Semoga cepat daftar, semoga semuanya lancar. Kita selalu bisa. Saya pamit dulu. Ya. Saya Pak Aso. Saya Ismayani Sumarja. Pak Ales ya. Guru kampung dari Lombok. Assalamualaikum.